Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. Alhamdulillah teman-teman ya, kita bisa hadir di kelas hari ini, yaitu kelas gratis bahasa Turki, kelas pengganti kemarin, khususnya bagi teman-teman yang tidak mampu masuk karena ada kesalahan teknis dari kuota Zoom-nya. Baik, oke, ini ada pesan, alhamdulillah. Insya Allah kita bahas dulu dari halaman judulnya ya. Perkenalkan, saya Gilang Pangestu. Saya di sini sebagai manajer Kampung Turki Pare. Bisa dilihat lambang dari Kampung Turki Pare. Kami berada di Jalan Beringin di Pare atau Kampung Inggris ya, yang lebih populernya Kampung Inggris di Kediri, Jawa Timur. Teman-teman buat yang belum follow IG kami, silahkan di follow. Buat yang ingin ngobrol-ngobrol sama kita, bisa ya di WhatsApp yang berikut ini. Sebelumnya, ini salam dalam bahasa Turki, selamun alaikum. Ya, selamun itu kalau dalam bahasa Arab mungkin istilahnya ini ya, nakiroh ya. Kalau assalam itu kan ma'rifat ya. Kalau salamun itu nakiroh ya. Atau sesuatu yang umum. Selamun alaikum. Jadi bukan assalam, tapi selamun alaikum. Itu yang biasa diucapkan di Turki. Merhaba itu artinya halo teman-teman. Sedangkan arkadaşlar ini teman, larnya ini untuk jamak ya. Jadi halo teman-teman, selamat datang di kelas gratis bahasa Turki dengan hari ini insya Allah judulnya adalah ungkapan dasar harian. Baik, kita lanjut ke halaman berikutnya. Oh iya. Nah, tadi ya, perkenalkan saya tadi Gilang Pangestu. Saya di sini tadi sudah saya perkenalkan manajer Kampung Turki Pare. Kalau saya sendiri sebenarnya alumni ITB, dulunya jurusan Perencanaan Wilayah dan Kota. Ini mirip seperti kalau di Turki namanya Mimar Sinan Pasha ya, Menteri Bangunan yang belajar mengurus bangunan dulu di Kerajaan Turki Utsmani. Di contohnya itu dari arsitek-arsitek yang dibangunnya itu Masjid Sultan Ahmed ya. Nah, untuk narasumber malam ini, insya Allah narasumbernya adalah Hoja ya, Hoja itu guru, yaitu Taufik Kurniawan, ya dia S1, S2 di Marmara University. S1-nya dia jurusan Fakultas Syariat, ya, sedangkan S2-nya dia jurusan Sejarah Islam. Nah, dia 9 tahun ada di Turki, teman-teman, untuk sedikit menceritakan bahwa ketika di Turki, Oja ini 2 tahun persiapan kelas bahasa. Kok 2 tahun? Lama banget, bukannya cuma setahun ya? Iya, setahun bagi yang jurusannya bahasa Turki saja. Oja di sana, Oja atau guru ya, Oja atau guru di sana, atau bahasa Arabnya Ustadz. Oja, Ustadz di sana, dia kan jurusan syariat. Berarti 1 tahun pertama dia fokus belajar bahasa Turki, 1 tahun kedua fokus belajar bahasa Arab. Jadi sepulang dari Turki dia fasih bahasa Turki dan bahasa Arab. Makanya teman-teman bagi yang ingin belajar Islam, Turki jadi salah satu alternatif selain dari kampus-kampus yang selama ini sudah dikenal. Nah, Hoja sekarang di sini jadi membuat konten dan juga lain sebagainya. Nah, kita lanjut. Nah, agenda malam ini setidaknya ada 2. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Ini ada pesan di chat. Kita lanjut. Agenda malam ini yang pertama kita akan belajar bahasa Turki ya sampai jam 9 malam. Nah, nanti di tengah-tengah ada sedikit perkenalan dari saya tentang Kampung Turki Pare itu bergerak dalam bidang apa saja. Spoiler, diantaranya kami bergerak di bidang pertama kuliah di Turki ya, mediator kuliah di Turki, pemberkasan, pemberangkatan, pembekalan dan sebagainya. Dan juga kita bergerak di bidang persiapan bahasa Turki bagi yang mau kuliah di Turki ataupun SMA di Turki. Nah, dan juga kita bergerak di bidang travel ya, studi tour dan lain sebagainya.
Oke, mudah-mudahan suaranya sudah lebih jelas lagi. Mungkin tadi speakernya agak jauh ya dari mulut saya. Mudah-mudahan sudah lebih jelas lagi. Oke, kita lanjutkan. Sebentar. Nah, baik, untuk waktu dan tempat saya persilahkan kepada Oja kita, Hoja Taufik Kurniawan untuk mengajarkan kepada kita belajar bahasa Turki dasar, diantaranya mulai dari Turk alfabeti. Silakan kepada Hoja Taufik, waktu dan tempat saya persilahkan. Silakan Hoja. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan-rekan semua, terima kasih telah berhadir pada malam yang berbahagia ini. Langsung saja, hari ini kita akan belajar bahasa Turki dasar. Bahasa Turki dasar berasal dari Korea. Sekarang suara saya jelas? Tes, 1, 2. Jelas? Sekarang bagaimana? Oke. Sekarang jelas? Oke, kawan-kawan. Kita langsung belajar yang bagian paling dasar. Oke, sekarang baru jelas. Bahasa Turki paling dasar itu tergolong dari huruf. Dari huruf. Huruf bahasa Turki itu dari alfabet A, B, dan seterusnya. Dalam bahasa Turki, itu alfabet terdiri dari 29 huruf. Kalau bahasa Indonesia mungkin ada 26 mengikuti abjad Inggris. Kalau bahasa Turki, dia mengikuti alfabet khusus, yaitu menggunakan 29 huruf. 29 huruf ini terdiri dari A, B, J, C, D, E, P, G. Ini namanya Yumusha G, namanya Le, He, E. I, E ini seperti kata elang. Ini I seperti huruf kita. J, ini seperti J dikasih H, J. Kemudian K, Le, Me, Ne, O, E, P, R, S, Ş, T, U, Ü, W, Y, Z. Jadi, dari 29 huruf ini terdiri dari 8 huruf vokal dan 21 huruf konsonan. Huruf vokal tersebut apa saja? Ada 8 ya. Ada A, E, O, U. Kemudian ada yang tipis E, I, E, U. Nah, sekarang kita membedakan antara yang atas sama yang bawah. Yang bawah ini A sama seperti bahasa kita A. Kemudian ada I tanpa titik. Ini dibacanya E. Enggan misal. Kemudian O, U. Itu sama dengan bahasa kita. Kemudian E. Seperti kita E ya. Ekor misal. Bebas. Kemudian I. Ikan. Kemudian U, O. O dua titik ini E. Macam bukan O ya. E. Jadi mulut kita agak sedikit kita ini kan. Kemudian ini U. Begini. Ini yang vokalnya. Kemudian kita lihat dari konsonan lagi. Ada huruf B. Suaranya kecilan ya. Sekarang gimana? Kemudian huruf B.
B, ini B sama huruf kita. Ini J, huruf J seperti J, Jumat misal. J, J kita. Ini seperti C dikasih H, J, C, C ya. Kemudian D, kemudian E, kemudian V, kemudian G, kemudian G dikasih H, GH. Kemudian H, kemudian E, ini I tanpa titik, kemudian I, kemudian J, kemudian K, L, M, N, O, E, P, R, C, Sh. Ini S dikasih Y, Sh. Kemudian T, U, U. Ini V ini karena udah diwakili oleh F, jadi V ini dikasih seperti huruf W. W kita huruf waw kan? W. Kemudian Y, Z. Sama seperti bahasa Indonesia lebihnya. Saya buka papan tulis satu lagi. Nah, ini nampak ya Microsoft Word-nya. Tadi ada huruf J. Huruf J ini dibaca J. Baca J. J di huruf kita. Kemudian ada huruf C. Nah, ini dibaca C. Ini baca J. Ini baca C. Kemudian ada huruf G. Jumusyak G namanya. Ini dibaca seperti huruf ini. Cuma ditipiskan. Kalau ini kan ini Contoh misal ada huruf A. Misal. Ini dibaca A. Ini A seperti ada A. Ini. Kemudian ada huruf I tanpa titik. Huruf E dulu. Huruf E ini dibaca seperti kita baca kata bebas. Bukan bebas, kita baca bebas. Kenapa kita baca bebas? Ini E jadinya. Ini bebas. Kemudian kita huruf I yang tanpa titik. I tanpa titik kita baca apa? Kita baca E. Ini misal. Ini dibaca E. Contoh misal elang. Elang, bukan elang kan? Elang kita baca kan? Seperti elang ini. Bukan elang, elang. Seperti elang. Kemudian ada huruf V. Ini dibaca W. Huruf W. Ini dibaca W. Kemudian ada huruf Sh. Ini dibaca seperti SY. Sh. Dibaca Sh. SY ini W, ini C. Kemudian ada huruf J tadi. Huruf J ini. Untuk membedakan sama J ini. Jadi ini dibaca JH. J. Jandarma misal. Jandarma. Ini ada namanya jandarma misal. Ini baca J. Jandarma. Seperti ini suaranya. Oh ya kawan-kawan, kalau suara tidak jelas nanti boleh ditanyakan ke bagian komentarnya. Kita lanjut kelas kita. Oke. Perbedaan J sama C tidak sampai. Oh, J sama C ya. Kalau J ini, kalau J ini seperti J. Jadi gimana ya? Saya jelaskan saya. Kalau J ini dibaca J. J dibacanya kan? Kalau ini dibaca C. Seperti ini dalam bahasa kita di sebelah kanan, seperti bahasa Indonesia kita. Ini bacanya J. Contoh Jami. Jami itu artinya masjid. Dibaca Jami. Dibaca Jami. Ini kalau ini Çalışkan misal. Çalışkan. Ini dibaca gimana? Dibaca Çalışkan. Kalau bahasa kita, ini C, dia A. Le, ini E ya, Çalış. Kayak apa? Kayak ulang tadi, Çalış. Ş ini seperti SY. Ya, seperti SY. Çalışkan. Ini. Kalau A seperti huruf kita,
B. Kalau C terdapat di akhir kata ada desisaan. Kalau C terdapat di akhir kata ada desisaan di akhir kata. C ini dibaca arch, misalnya ini arch. Dengan secara tidak tersengaja dia keluar sendiri kalkalahnya arch. Ini politikan bisa kalkalah ya kalau di bahasa Arab. Lanjut ke bagian berikutnya. Lanjut. Sekarang kita belajar angka. Karena kalau nanti kalau tidak dari huruf-huruf nanti waktu kita tidak cukup. Dari huruf 0, 0 ya, seperti kita sampaikan tadi, I tanpa titik dibaca E seperti elang. 0, 0. Kemudian nomor 1 bir sama seperti bahasa Indonesia. Nomor 2 iki. Kemudian nomor 3 uj. Uj. U ya, U, bukan U ya, bukan uj. U, uj. Ini dikasih C, uj. Kemudian ger, ger. Nah, begini. Kemudian ini ada B, ada E, ada C ya, bukan besh ya, besh. Karena S ada ekor nih seperti S, SG, besh. Kemudian alte, karena ini I tanpa titik seperti huruf seperti tadi alte. Kemudian 7 yedi, sekis artinya 8. Dokus artinya 9, on artinya 10. Kemudian yirmi 20. Kakak, sekarang bagaimana cara baca 11? 11 itu logikanya hampir seperti bahasa Indonesia. Kita kasih 10, kemudian kita kasih 1. 10, 1. Itu artinya 11. Kemudian yirmi artinya 20. Yir otus 30. Ke bacanya ini I tanpa bacanya ke. Kemudian Eli, kemudian outmush, kemudian yet mish, kemudian sen, kemudian doksan, kemudian use. Sekarang kita tulis belasan. Contoh belasan seperti saya bilang tadi, dikasih angka 10, kemudian dikasih angka ini 10 1, 10 2, itu artinya 11. Kita lihat, kita lihat papan tulis kita. Misal 10 tadi masuknya on. Sekarang 11. 10 on, 11 bir. 10 1. Kemudian 17. 10 tadi on, 7 artinya jadi on, jadi itu 17. 10 7. Kemudian 20. Tadi bir ini. Kemudian 21. Berarti 20 artinya Yirmi. Kemudian 0 ini dikasih 1 misal. 20 on bir. Kemudian 24 misal. Yirmi 24. 20 dikasih 4, 24. Kemudian angka 80 tadi. Kita belajar 80 itu seksen. Kemudian 88 misal. Seksen sekis. 80 8. Kemudian 67 misal. 60 tadi altmus. Kemudian altmus ya jadi artinya 67. Begini lebih kurang kawan-kawan. Jadi untuk angka, ketika kita kasih angka ini, kasih angka pertama kita tulis puluhan, kemudian kita kasih satuan. Itu tata cara dari 1 hingga 100. Sekarang dari 100 hingga ke atas. 100 itu use. Itu artinya 100. Kemudian iki use itu 200. Iki tadi 2, ini iki 2. Use artinya 100, 200. Kemudian use 100. Sekarang 120. Kita taruh 100, kita taruh 20. 120 use ini. Kemudian use 102 misal. 102 use iki. Berarti intinya secara logika dia hampir sama seperti bahasa Indonesia. Contoh tadi 100 use ya. Misal 120. Tadi apa use ini. Kemudian kita tulis 124. 126 lah. Misal use
Hear me out 126. Kemudian kita tulis 200 tadi. 200 iki 200 iki ikius. Kemudian kita tulis 280 ya, 287. Nah, 200 apa? Ikius. 80 apa? Seksen. 7 apa? Jadi berarti 287 ikius seksen ya. Jadi kemudian misal angka 300 kita kasih 3 uj. Nah, ucus itu artinya 300. Kemudian 700. 7 apa? Jadi 100 apa? 700. Kemudian 1000. Bahasa Turkinya tadi 1000 apa? Bin. Bin artinya 1000. Kemudian 2000 apa? Ibin. 2000 ibin. Kemudian 7000 misal. 7 apa? Jadi 7000. 7 apa ya? Jadi 1000 apa? Bin. Jadi bin. Kemudian kita mau tahu 8245 misal. 8 apa? 8 sekis. 1000 apa? Bin. Sekis bin. 2 apa? Iki. 100 apa? Yus. Kemudian 40 apa? Ker. 5 apa? Besh. Nah, seperti ini. 8000 pertama kita baca yang angka 8000 sekis bin. Ini 8000. Kemudian 200. Ini angka ratusan. Ikius. Kemudian kita baca angka puluhan. 40. Nah, 40 ke seperti ini dalam angka dalam bahasa Turki. Kita tadi telah mengenal huruf dan sekarang kita sedang mengenal angka. Bisa dilihat, diperhatikan ada dari 0 sampai on, 20 sampai 30, ke 50, 90. Kemudian ini bin ya, 1000, 8000 tadi sekis bin. Kemudian 10.000 apa? Kita ambil angka 10. 10 on, 1000 bin, on, bin. Gampang ya. Jadi bahasa Turki kalau untuk angka, insya Allah gampang. Seperti bahasa Indonesia, lebih kurang tata cara posisinya. Kemudian saya berusia 24 tahun. Ben 24 yaşındayım. Ini contoh ungkapan ya. Kemudian ya, tulisannya 24 yaşındayım. Saya berusia 24. Kemudian di sini kita melihat sebuah benda gitu ya. Ben zamir ya, kata ganti. Dalam bahasa Turki, zamir itu ada 6. Ada ben, sen, o, bis, siz, onlar. Ben artinya saya, orang pertama tunggal. Sen artinya kamu, orang kedua tunggal. O artinya dia, itu orang ketiga tunggal. Biz artinya kami, orang pertama jamak. Siz artinya kalian, itu artinya orang kedua jamak. Kemudian olar itu orang ketiga jamak. Untuk sis itu ada 2 makna. Terkadang untuk orang yang lebih tua itu dipakai sis juga, walaupun dia cuma 1 orang. Ini zamir dalam bahasa Turki itu kata ganti. Kemudian ada istilah kepunyaan kayak my, your, his, misalnya dalam bahasa Inggris. Dalam bahasa Turki, benim itu artinya kepunyaanku, senin kepunyaanmu, onun kepunyaannya, bizim kepunyaan kami, sizin kepunyaan kalian, onların kepunyaan mereka. Ini sebenarnya bukan onlarin ya, tapi onların di ini tulisannya. Onların. Jadi i dan pati. Kemudian
ada tanda isyarat, tanda arah ya. Kata isyarat. Dalam bahasa Arab itu ada dua, ada haza, ada zalika. Cuma yang membedakan dalam bahasa Arab itu lelaki sama perempuan ya. Kalau untuk haza, hadihi, ini. Kemudian zalika sama tilka itu satu laki sama perempuan. Dalam bahasa Inggris itu juga ada dua, this sama that, ini sama itu. Dalam bahasa Indonesia itu juga dua, ini dan itu. Dalam bahasa Turki itu ada tiga bedanya. Bu artinya ini yang dekat, yang ada di genggaman saya mungkin. Kemudian ada shu itu yang jaraknya bisa dibilang sekitar 5 meter dari posisi kita. Dibilang jauh, tidak jauh, dibilang dekat, tidak bisa dijangkau. Maksudnya tidak bisa dijangkau, maksudnya tidak bisa dijangkau itu agak susah, kalau diambil langsung nggak bisa, makanya itu dibilang dekat 5 meter misal. Ada barang 5 meter itu dibilang shu. Ada 4 meter itu dia bilang shu atau uh, shu, artinya itu dekat. Kalau untuk yang jauh itu baru o. Misal 20 meter, 100 meter jauh misalnya. Waktu kita tunjuk itu baru kita tunjuknya bilangnya o. Misal o yang jauh. Tapi di waktu yang sama o itu juga bermakna dia. Tapi di satu sisi makna o adalah itu. Shu dekat, bu, shu, o. Kemudian kita lanjut ke bagian ucapan dasar. Dalam bahasa Turki, ucapan paling dasar yaitu merhaba, selam, artinya hai atau halo. Kemudian ada günaydın. Merhaba ini berasal dari bahasa Arab. Contoh untuk o, untuk o, misal o kalem. Kalem artinya pena. Itu ketika saya bilang o kalem itu udah pasti maknanya pensil itu. Gak mungkin dia pensil ya. Ketika kita bilang oh Renji, dia adalah siswa. Tetapi ada tunjuk misal oh Orenji, oh bir Orenji, itu juga dia seorang siswa. Tapi cuma bilang biasa oh Orenji, dia itu siswa, itu nampaknya Jadi beda nggak terlalu jauh antara O itu sama O dia. Tapi kalau untuk manusia itu O itu bisa kebanyakan maknanya dia. Gitu. Tapi tergantung posisi juga. Kalau orang lagi menunjukkan satu dibilang O ke seseorang itu artinya itu. Ini dari chattingan ada soal itu jawabannya. Jadi mengerti ya. Kemudian ada merhaba artinya hai. Kemudian günaydın artinya selamat pagi. Kemudian I Günler, selamat siang. Kemudian I Akşamlar, selamat malam. Kemudian Senin adın ne? Nama kamu siapa? Nasılsın, apa kabar? Kemudian Yim, saya baik-baik saja. Nerelisin, kamu berasal dari mana? Atau kamu kebangsaan mana? Itu juga menggunakan kata nerelisin. Kayaknya itu Çoğul ekleri bukan. Kayak Musya'aghi-nya nggak bisa ya. Kalau Çoğul ekleri itu tanda jamak, bisa tambah lar atau ler. Kita jangan bahas lar ler dulu, kita ini dulu. Kalau yang Musya'aghi itu re, itu huruf re lain lagi ya. Yang kita bahas ini ada gi, ada ha, cuma ditipiskan re. Kemudian nerelisin, kamu berasal dari mana? Hoş çakal, selamat tinggal. Güle güle juga artinya selamat tinggal. Memnun oldum, senang bertemu denganmu. Teşekkür ederim, terima kasih. Secara bahasa, memnun oldum artinya saya senang sebenarnya, bukan saya senang bertemu denganmu. Cuma kalau lagi berkenalan sama seseorang, kita bilang memnun oldum, itu lawan bicara kita juga mengertinya senang bertemu dengan atau senang berkenal denganmu. Lebih tepatnya tanıştığımıza memnun oldum. Senang berkenal dengan Anda. Kemudian ini ucapan contoh misal ucapan iya Syamla, selamat malam. Benim adım Abdul, nama saya Abdul. Nah. Ben Surabaya Luyuk, saya dari Surabaya. Ben 17 yaşındayım, saya berusia 17 tahun.
Malang yaşıyorum, saya tinggal di Malang. Jadi dalam bahasa Turki ini Surabaya nama kota ya. Kita kasih le itu jadi orang Surabaya. Jakarta kita kasih le jadi orang Jakarta. Untuk imbuhannya ada le, ada li, ada lu, ada lu. Itu tergantung imbuhan. Nah, iya Isyamlah, selamat malam. Benim adım Abdul, nama saya Abdul. Surabayalıyım. Saya dari Surabaya. Ben 17 yaşındayım. Saya berusia 17 tahun. Malang'da yaşıyorum. Saya tinggal di Malang. Sini. Ini contoh perkenalan dasar dalam bahasa Turki. Ini contoh lain juga. Assalamualaikum, merhaba arkadaşlar. Assalamualaikum, hai kawan-kawan. Nama saya Taufik Kurniawan. Benim adım Taufik Kurniawan. Ben Aceh'den geliyorum. Saya datang dari Aceh. Ben Marmara Üniversitesi'nde okuyorum. Saya sekolah di Universitas Marmara. Ben 28 yaşındayım. Saya berusia 28 tahun. Şimdi ben Pare'deki Türkçe köyündeyim. Saya sekarang di kampung bahasa Turki yang di Pare. Kampung Turki Pare çok güzel. Teşekkür ederim. Kampung Turki Pare sangat bagus. Terima kasih banyak. Oh ya kawan-kawan, ini kita ada sesi berikutnya sedikit. Nanti setelah sesi berikutnya itu kita tanya jawab dan akan mengulas lebih detail lagi mengenai bahasan yang kita yang kita jelaskan hari ini dari huruf, kemudian angka, kemudian kepunyaan, dari ucapan sehari-hari, perkenalan. Ini akan kita akan kita jelas detail lagi sekitar 30 menit lagi. Ini 30 menit, 30 atau 20 menit ada jeda sebentar. Mungkin dari mikrofonnya saya serahkan kepada moderator Mas Gilang. Ya, bismillahirrahmanirrahim teman-teman. Kita ada sesi kenalan dulu ya. Jadi sebelum kita lanjut, saya ingin mengenalkan dulu kepada teman-teman untuk nantinya bisa datang berkunjung barangkali mau ke Kampung Turki Pare. Baik, sebentar ya. Saya buka dulu file kenalannya. Nah, teman-teman ya, jadi kita di kegiatannya di Kampung Turki Pare, tentu selain belajar bahasa Turki, juga kita menyediakan program untuk kuliah ke Turki, teman-teman. Makanya kenapa kita selalu mengajak teman-teman untuk selalu update info kuliah di Turki. Apalagi kuliah di Turki melalui Biru Marmara, itu tanpa tes langsung diterima, teman-teman. Sebentar ya, saya siapkan dulu. Baik. Oke, saya share screen. Oke, saya terdengar. Oke, program kuliah di Turki merupakan negara dua benua yang memiliki kekayaan budaya, sejarah, dan peradaban Islam Turki setara dengan kualitas sistem pendidikan internasional Eropa dan menjadikan Turki menjadi 5 besar destinasi pelajar internasional di Eropa. Kuliah di Turki melalui Biru Marmara Edukasi sejak tahun 2015 sudah mengirim lebih dari 700 mahasiswa dan pelajar Indonesia untuk studi lanjut ke Turki. Saat ini, kuliah di Turki bekerja sama dengan lebih dari 20 universitas negeri dan swasta di Turki, seperti Istanbul University, Üsküdar University, Bandırma University, Kırklareli University, Dumlu Penar University, Uludağ University, dan universitas ternama lainnya dengan biaya yang sangat terjangkau karena disubsidi pemerintah Turki. Selain universitas, Biru Marmara Edukasi juga memfasilitasi para pelajar Indonesia untuk melanjutkan ke sekolah menengah atas bergengsi SMA Imam Hatip International High School yang salah satu alumninya adalah Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan. Biru Marmara Edukasi dengan brand kuliah di Turki memfasilitasi para pelajar dan mahasiswa untuk melanjutkan studi mulai dari jenjang SMA, S1, S2, dan S3 di Turki. Dengan 2 jalur pendaftaran, berkas atau ujian yang seluruhnya sudah diproses di Indonesia dan tidak perlu datang terlebih dahulu ke Turki. Ketika para pelajar dinyatakan lulus, akan dipersiapkan keberangkatan dan pendampingan pendaftaran ulang di kampus sekaligus persiapan kelas pembekalan bahasa sebelum memulai studi. Di samping itu, Biru Marmara Edukasi akan membantu mencarikan tempat tinggal seperti asrama, madrasah atau pesantren, dan apartemen di Turki yang dekat dengan kampus atau sekolah.
Kapan lagi kuliah di luar negeri dengan biaya pendidikan dan hidup terjangkau seperti di Indonesia? Yuk daftarkan dirimu ke www.kuliahditurki.com. Membangun peradaban, mencerahkan masa depan. Kuliah di Turki, çok güzel. Teman-teman ya. Jadi teman-teman tadi sudah melihat bagaimana kita itu tahun lalu total yang dikirim sudah 700 orang. Ternyata teman-teman tahun ini kita ada 300 orang pada tahun 2021 ini lonjakan sehingga total yang dikirim 700 ditambah 300 total jadi 1000 orang sudah kita kirim ke Turki. Kenapa sih orang-orang ingin kuliah di Turki? Yang pertama, kuliah di Turki itu Masya Allah murah sekali, nanti kita lihat harga-harganya ya. Kemudian juga untuk kuliah di Turki itu teman-teman biaya hidupnya murah. Contohnya yang paling nyata, teman-teman itu kalau masuk madrasah atau pesantren itu biayanya 1 juta rupiah per bulan dengan 1 tahun pertama gratis. 1 tahun pertama gratis tempat tinggal dan makan. Ataupun kalau misalkan mau tinggal di asrama pemerintah juga sama, 1 juta rupiah per bulan sudah termasuk makan 2 kali sehari. Nah, atau teman-teman bisa tinggal di apartemen, biayanya juga murah. Teman-teman nanti kalau makan di kampus, biayanya juga murah banget teman-teman, 5-8 ribu rupiah untuk 1 porsi. Nah, teman-teman juga nanti di sana ya bisa dapat beasiswa Erasmus selama lagi libur, barangkali ingin jalan-jalan ke Eropa, teman-teman silahkan untuk mengajukan beasiswa Erasmus sehingga nanti pertukaran pelajar ke negara-negara Eropa. Begitu teman-teman ya. Ini contoh dari SMA di Turki, teman-teman, biayanya 2 juta rupiah per bulan, asrama makan dan pendidikan. Ini sekolah SMA Negeri Internasional Imam Hatip, seperti madrasah aliyah favorit di Indonesia. Murat Hüdavendigar Anadolu İmam Hatip Lisemiz, Milli Eğitim Bakanlığı Din Öğretimi Genel Müdürlüğü ve Türkiye Diyanet Vakfı İşbirliği ile 73 ülkeden toplumlar arasında eğitim ve kültür işbirliğini geliştirmek amacıyla Türk Lisesi'nden biridir. Nah, tadi kita sudah lihat video tentang Imam Hatip ya, University. Nah, ini tentang biaya yang di kampusnya. Kalau teman-teman lanjut S1 di Istanbul University, kampus buatan Sultan Muhammad Al-Fatih, kita bisa lihat biaya-biayanya. Ini biayanya kita lihat ya, kedokteran 15 juta, farmasi 5,7 juta, dokter gigi 5,7 juta. Buat teman-teman yang mau fakultas syariat ya, baik itu dalam bahasa Arab maupun campuran bahasa Arab dan Turki, itu biayanya kurang lebih 2 juta rupiah per semester, arsitektur 3,3 juta rupiah per semester, psikologi 2 juta rupiah per semester. Ini merupakan kampus favorit yang ada di Turki yang sangat ikonik, yaitu Istanbul University. Tadi itu kampus Istanbul University yang terkenal favorit ya seantero Turki ya, termasuk kampus yang ikonik karena buatan Sultan Muhammad Al-Fatih. Nah, ini ada kampus berikutnya di kota industri, kota Bursa Ududa University. Bisa dilihat teman-teman harganya ya. Kalau fakultas kedokteran itu 4,3 juta rupiah per semester. Ini kenapa kok murah banget bisa ya ada kedokteran 4 jutaan? Itu karena subsidi besar-besaran dari pemerintah Turki dan bekerja sama dengan banyak rumah sakit di Turki. Makanya kenapa harganya ini nggak masuk akal teman-teman ya. Harganya kalau di Indonesia ini murah banget, nggak masuk akal. Kecuali emang ada subsidi dari pemerintah Turki. Jadi teman-teman kuliah di Turki itu kayak otomatis dapat subsidi ya. Gitu ya. Nah teman-teman atau masuk yang jurusan lain, hubungan internasional di bawah 2 juta rupiah per semester. Fakultas teknik ya, ada listrik, ada mesin, dan sebagainya, 2,2 juta rupiah per semester. Ada guru bahasa asing, guru bahasa Jerman, guru bahasa Prancis, guru bahasa Inggris, itu kurang lebih 2 juta rupiah per semester. Perdagangan internasional, international trade, itu 1,8 juta rupiah per semester. Sedangkan fakultas keperawatan itu 1,6 juta rupiah per semester. Di mana Buldak ada di sini ya.
Oke, teman-teman kita lanjutkan ya. Tadi ada sedikit pertanyaan, apakah biaya itu untuk warga negara Turki atau warga negara asing? Teman-teman, buat yang belum tahu, kalau orang Turki kuliah itu gratis, ya. Orang Turki kuliah di perguruan tinggi negeri Turki itu gratis. Nah, buat kita-kita yang di Indonesia kuliahnya masih bayar, itu makanya bisa alternatif ke Turki ya. Jadi kita dapat beasiswa, bukan beasiswa ya, subsidi besar-besaran dari pemerintah Turki gitu. Buat yang mau S2 juga bisa. Contohnya di Bandirma University itu 2,6 juta rupiah per semester. 2,6 juta rupiah untuk S2 dan S3 di Turki. Murah banget kan? Iya dong. Nah, ini yang kita buka sekarang contohnya ada Karabük University. Bisa dilihat harganya ya. Harganya kurang lebih 5 sampai 7 juta rupiah per semester. Ada ilmu kesehatan, manajemen, pariwisata, syariat, ekonomi, pengetahuan, dan sastra. Di mana Karabük? Nah, ini ya, dekat Ankara. Nah, contoh lainnya adalah Bandirma University. Ini Bandirma University, ini luar biasa murah banget. Terlalu murah buat kita bayangkan sebenarnya di Indonesia untuk kampus sebagus ini. Kampus negeri ya, bukan kampus biasa, kampus negeri yang kurikulumnya sudah setara dengan kurikulum Eropa. Nah, kita lihat semua harganya itu di bawah 1 juta rupiah per semester. Mulai dari contohnya kelautan, bisnis, keuangan, hubungan internasional, ya, perdagangan internasional, keperawatan, semua di bawah 1 juta rupiah per semester. Nah, ini tadi contoh-contohnya aja, kita buka. Nah, teman-teman, ini Oja yang tadi ngajar, ya, Oja Taufik, dia lagi di kelas sama orang Turki. Nah, kurang lebih gini suasana kelasnya ya, lagi ujian. Ini ya, ini Ojanya, ini. Jadi buat yang pengen kuliah di Turki ditunggu banget. Ini ruang kelas di Turki. Kita bisa lihat ya, baca Türkiye Cumhuriyet Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi, ya. Ini apa? Kampus negara Turki, Universitas Marmara, Fakultas Ilahiyat atau Syariat ya. Nah ya teman-temannya kelasnya ya gede banget, enak banget teman-teman ya. Nah silakan teman-teman ya untuk kuliah di Turki dan di sini banyak perempuannya teman-teman. Kita lihat ya. Nah ini teman-teman kalau di Turki ini makan ini teman-teman bisa dilihat ya. Ini ada gandum goreng, ada ayam goreng, ada susu. Berapa teman-teman harganya? Ya Allah ini harganya murah banget. Harganya cuma antara 5 sampai 8 ribu rupiah satu porsi. Ya, gandum goreng, ayam goreng 2, itu susu ya sama saladnya dan minumannya itu cuma 5.000 sampai 8.000 rupiah per porsi karena makannya di kampus. Kalau makan di luar emang lebih mahal, kalau makan di kampus subsidi. Jadi bukan cuma belajar uang semesternya doang, tapi sampai makannya juga dapat subsidi habis-habisan dari pemerintah Turki. Turki dan sebagainya. Masuk ke Turki itu bisa lewat ujian tes ataupun ujian rapot. Rapot itu dalam arti nilai rapot rata-rata minimal 75. Nah, ini harganya untuk teman-teman nanti bisa kita urus sampai masuk Turki, berangkat ke Turki 48,5 juta. Itu administrasi masuk Turki, legalisir ijazah ke Kemenkumham, KBRI, KJRI, daftar ulang ke kampusnya, pendampingan visa, asuransi perjalanan, penyelenggaraan pembekalan, tiket pesawat Jakarta Istanbul ya, terus pelepasan pemberangkatan di Soekarno-Hatta, transportasi Istanbul ke kampus masing-masing, pencarian tempat tinggal, pendampingan 3 bulan pertama, asuransi kesehatan, udah kayak punya BPJS aja, terus ikamet atau izin tinggal, ada transkrip ijazah ke bahasa Turki, notaris paspor ke bahasa Turki, dan penyetaraan ijazah dinas pendidikan. Mau kuliah di Turki, Masya Allah, kita bersama ahlinya. Jangan sampai. Nah ini namanya Ustadz Dodi ya di sini ya, namanya Ustadz Dodi Klevlen Hidayat Putra, dia pemilik Biru Marmara yang nantinya nganterin teman-teman kuliah. Memilih perguruan tinggi yang terbaik di Turki. Pak Dodi, beliau adalah founder kuliah di Turki Biru Marmara Edukasi. Ada sekitar 150.000 mahasiswa asing di Turki dari 200 negara.
Kenapa mereka kuliah di sana? Pertama, banyak sekali univ-univ terbaik di Turki. Kemudian kedua, suasananya aman dan nyaman untuk kuliah di sana. Ketiga, pergaulan global. Ternyata dari sisi biaya lebih rendah dibandingkan kuliah di negeri sendiri. Masya Allah, Gitu. lebih rendah daripada kita kuliah di Indonesia, pemirsa. Pak Dodi, ini Iya. resmi nggak nih sebagai lembaganya nih? Oh, resmi. Kita bekerja sama langsung dengan berbagai univ negeri di Turki. Saya bekerja sama langsung dengan rektornya. Tiap tahun kami mengirimkan lebih dari 200 siswa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Akira Maharani Jelmapun. Alhamdulillah saya keterima di salah satu universitas di Ankara, jurusan kedokteran. Perkenalkan, nama aku Frida, mengikuti kedokteran di jurusan Buat teman-teman yang ada di Indonesia, jangan lupa tetap semangat belajarnya. Terus jangan patah semangat. Insya Allah nyusul kita juga ke Turki. Buat teman-teman yang mau kuliah di Turki bisa daftar di Semangat edukasi. Oke teman-teman. Turki.com, membangun peradaban, mencerahkan masa depan. Kuliah di Turki, Cangguzel. Nah, teman-teman, jadi di sini juga kita sama Ustadz Ojanya tadi ada pembekalan buat khusus bahasa Turki. Bisa dilihat ya, ini kita menyediakan 4 level, A1, A2, B1, B2 selama maksimal 4 bulan. Ya, ada brosurnya. Nah, ini teman-teman buat yang pingin untuk kursus online selama 24 jam, 3 jam kali 8 pertemuan, 1 bulan, itu Rp300.000 ya. $299.000. Nanti sama Oja Taufik. Merhaba arkadaşlar, benim adım Hida. 17 yaşındayım, Surabaya yaşıyorum. Şimdi ortaokul öğrencisiyim. İleride Türkiye'de öğrenmek istiyorum. Bu yüzden Türkçeyi öğreniyorum. Bir ay boyunca Türkçe okuyorum ve alhamdülillah çok seviyorum. Burada çalıştığım sürece çok etkili. Kampüs mübarek ve Türkçe konu çok güzel. Teşekkür ederim, hoşça kal. Nah, silakan teman-teman ya. Itu sedikit dari kita. Nanti silakan teman-teman lanjut lagi belajar bahasa Turki sampai jam 9. Sedikit ada pertanyaan tadi, apakah ijazahnya bisa ijazah paket C? Bisa banget teman-teman ya. Kita semua menerima ijazah setara SMA, mau paket C, mau madrasah aliyah, mau SMK, SMA, ya mau apalagi sekolah privat di rumah, itu homeschooling ya. Itu bisa semuanya ya. Jadi jurusannya banyak macam-macam, S1, S2, S3, bahkan SMA juga kita buka. Makanya silakan teman-teman buat daftar kuliah di Turki. Karena tadi tanpa tes, asal rata-rata rapot minimal 75, insya Allah bisa kuliah di Turki tanpa tes, langsung masuk gitu aja. Dan teman-teman, bocoran, kita pemberangkatan paling ini ya setiap tahun September sampai Desember. Kenapa? Karena Januari mulai belajar. Ya, Januari mulai belajar. Makanya kenapa buat teman-teman yang mau kuliah Januari sekarang, silahkan daftar sekarang. Nanti insya Allah Desember berangkat, Januari mulai kuliah. Gitu ya. Silahkan saya serahkan lagi waktu dan tempat kepada Oja Taufik Kurniawan untuk belajar bahasa Turki teman-teman. Ya. Oke, saya silakan aja. Banyak soal. Iya, nanti dijawab semua aja ya. Bisa gue ya. Iya. Oke, kawan-kawan. Ketemu lagi. Oke, kawan-kawan, ketemu lagi dengan topik di sini. Lagi loading. PPT-nya lagi loading. Oke, kawan-kawan, kita lanjut. Sebenarnya masih materi yang sama, cuma kita akan melanjutkan lebih detailnya lagi. Dalam artian membahas mungkin bagian-bagian yang tidak jelas tadi boleh ditanyakan di bagian chattingan, yang soal-soal tentang materi-materi yang telah kita pelajari, apa-apa saja, ini gimana kak, ini gimana kak. Sekarang kita baca yang angkanya.
Nggak lihat. Yang angka, misal tadi yang angka mungkin terlalu cepat ya, saya lewatkan. Yang huruf, bila ada yang ditanyakan boleh tanyakan di bagian settingan, Kak, ini apa maksudnya? Kak, ini gimana cara bacanya? Sekarang yang huruf, misal ada beberapa huruf yang agak krusial, misal doru. Tadi ada yumshagi ya. Ini jangan dibaca dobru. Memang ini giha, cuma giha tipis. Dibaca seperti ini, doru. Kayak gini dibaca. Cuma walaupun dibaca doru, cuma ada sesuatu yang ada di sini, misal doru. Kayak ada sesuatu yang memberatkan di sini. Doru. Nah, gitu dibaca. Doru. Doru. Bukan doru ya, doru. Itu kalau yang di musyak G tipis tadi. Kita lihat huruf, boleh tolong diulang. Oke. Kita ulang huruf lagi ya. Dari pertama tadi saya agak cepat membacanya. Kita ulang lagi hurufnya. Huruf, nah, dari pertama kita baca A, B, J. Ini huruf jim kita, J. Jumat misal. Kemudian C. Kemudian D. Kemudian E. Kemudian P. Kemudian G. Kemudian R. Bukan R juga, R. R. Kalau disuruh baca, kita baca aja R. Cuma R-nya dipisahkan, R. Kemudian He. Ini seperti bahasa Indonesia. Kemudian E. Ini I tanpa titik, bacanya E. Kemudian I. Kemudian J. Ini J ada H. Bukan ini ya, ini J, ini J. Ini K, ini Le. Ini Me, Ne, O, E, P, Re, Se, She, T, U, U, W, Y, Z. Yang S ada ekor ini, kita baca She. SY ya, di huruf kita She. Syamsun misalnya. Kemudian Re, ini G, ada topinya Re. Kemudian selain itu tata cara bacanya sama. Saya baca Evokat program S2 Ilahiyat dan program S2 Sastra. Oke, untuk yang program kuliah Ilahiyat S2, dia kalau dibilang beda sama S1. Kalau S1 dia lebih umum jurusannya, misal agama. Kalau S2 Ilahiyat itu lebih menjurus. Kalau saya dulu Ilahiyat saya ambilnya sejarah Islam. Tapi bila kawan-kawan ingin ambil tafsir, hadis, filsafat, psikologi agama, sosiologi agama, itu juga bisa misal. Kita juga buka tesnya di sini melalui berkas. Itu. Oh ya, contoh huruf W. Kita lihat W. W, kita baca W tadi ya. W. V, dibaca W. Contohnya W. Apa arti W? Dan. Wow ya, sama dengan bahasa Arab. Wa. W. Jadi huruf Turki itu pada dasarnya dulu menggunakan huruf Latin atau huruf Arabik dulu ya. Kemudian usai Republik Turki dibentuk, maka diberlakukan revolusi bahasa. Setelah diberlakukan revolusi bahasa, makanya digunakan huruf Latin. Waktu dinyatakan huruf Latin, ada beberapa huruf yang nggak ada, misal. Contoh Ki. Ki nggak ada huruf Ki. W juga nggak ada, X juga nggak ada. Kenapa Ki nggak ada? Karena Q udah diwakilkan oleh huruf K. Kemudian W ini udah diwakilkan oleh huruf V. Kemudian X ini udah diwakilkan seperti huruf K juga kayak X, S juga kayak X, misal. Kemudian ada yang bertanya. Yang bertanya tadi, Kak, nggak salah ada huruf A juga. Ini dibacanya seperti apa? Contoh seperti hala ya. Ini jarang ada sebenarnya, tapi tidak dalam dia tidak masuk ke dalam kategori 29 huruf. Itu huruf khusus. Contoh huruf ini A. Contoh K. Apa arti K? Artinya keuntungan. Keuntungan. Ini A dikasih ke topi ini dibacanya panjang. K. Jadi kayak ada mat di sini ya. Dalam syarat K. Gitu. Kemudian seperti hala. Artinya apa nih? Hala masih artinya. Hala. Masih. Hala ya pius. K. Keuntungan. Tapi ini jarang ada. Kemudian ada K lagi.
Ada kar. Kalau kar ini artinya salju. Kemudian ada kata-kata medik, misal ada kare. Kare itu artinya bini atau istri. Istri atau perempuan itu kare. Perempuan. Ini kare. Kemudian ada yang bertanya, orange bisa diartikan mahasiswa? Bisa. Oh ya, kalau di bahasa Indonesia kan ada istilah kuliah, ada sekolah ya. Kalau orang Turki, semua bilangnya okuyor. Apa okuyor? Okuyor artinya belajar. Sekolah juga okuyor. Ini sekolah dalam arti kata kerja ya. Sekolah, belajar, itu okuyor. Kuliah, itu juga okuyor. Misal. Kuliah, itu juga okuyor. Kemudian ada kata öğrenci. Öğrenci ini beda sama Indonesia. Indonesia membedakan, ada siswa, ada mahasiswa. Kalau di Turki ini siswa untuk öğrenci ya. G ini ada tapi seperti tidak ada. Nggak dibaca kayak tidak ada tapi ada. öğrenci. Ini. Kemudian ini artinya siswa, dari siswa PAUD hingga siswa mahasiswa S3 ini bilang orange. Nah, mahasiswa S3 sekalipun itu dibilang orange. Kalau kita mungkin ada istilah dibilang untuk orange itu dibilang apa namanya? Siswa, untuk ini dibilang mahasiswa S3. Kemudian ada istilahnya untuk menyatakan apa bedanya kalau begitu antara siswa S1 SMA, ditulis keterangannya nanti. Misal mau bilang siswa SD, il okul öğrencisi. Il okul öğrencisi. Ini untuk siswa SD. Kemudian siswa S3 ditulis apa? Doktora öğrencisi. Ini baru jelas mahasiswa S. Ini ada siswa SD. Kemudian doktora öğrencisi artinya mahasiswa doktor atau mahasiswa S3. Kak, tentang subsidi dari pemerintah Turki itu semua. Iya, subsidi dalam artian itu maksudnya harganya lebih murah. Misal, contoh seperti makanan tadi ya, ini mengenai kuliah tadi. Makanan tadi, kalau makanan satu porsi harga Rp5.000, kalau kita makan di luar itu harganya bisa Rp40.000 misal, Rp40.000 atau Rp35.000. Cuma kalau kita kuliah di universitas negeri, makanan yang kita makan satu porsi lengkap itu harganya bisa berkali lipat lebih murah daripada kita makan di luar kampus. Karena makan di kampus, jadi kartu mahasiswa di Turki itu include sama kartu bank. Karena include sama kartu bank, jadi kita bisa ngisi uang ke kartu mahasiswa kita. Kemudian dengan uang itu kita bisa gesek untuk ngantri tempat makan di kampus. Kak, perbedaan Bana sama Beni. Oh ya, ini bagus. Ada pertanyaan Bana sama Beni. Itu misal kita dalam bahasa Turki kita mengenal kata ada ben, ada sen, ada o, ada bi, ada sis, ada onlar. Ini semuanya zamir dalam bahasa Turki. Bentar ya, kawan. Ini merupakan zamir dalam bahasa Turki. Apa bedanya? Beni, Bana. Jadi kalau jadi objek itu jadinya Beni. Apa Beni? Misal dalam bahasa Inggris kan ada I, ada me. Apa beda I sama me? Kalau I itu sebagai objek saya. Kalau objek dia melihat saya, dia jadi Beni. Kemudian ada arah. Itu artinya kepada saya, misal kepada ada Bana. Itu artinya kepada saya. Kepada saya, misal. Kemudian untuk saya jadi seni, untuk kepada kamu jadi sana. Ini penambahan, mungkin kawan-kawan baru belajar agak sedikit bingung, tapi kawan-kawan yang udah belajar ini bedanya antara objek sama arah. Bisa dibedakan antara objek sama arah. Kalau arah itu kayak bahasa Inggrisnya misal
to me. Beda kan? To me sama me doang. Beda. Kalau me artinya saya sebagai objek, to me kepada saya sebagai arah. Gitu bisa dipahami? Mungkin kawan-kawan yang tanya beda Bana sama Beni apa tadi? Itu yang tentang subsidi kuliah. Ya, subsidi itu sampai lulus ya. Sampai lulus. Dan untuk seperti kata Mas Gilang tadi, untuk kuliah di Turki itu yang bayar cuma mahasiswa asing yang bayar. Karena mahasiswa Turki itu gratis. Kecuali di universitas swasta. Kalau di universitas swasta, mahasiswa asing bayar, mahasiswa Turki juga bayar. Dan harga di universitas swasta itu bisa dibilang sangat-sangat mahal. Tapi kalau di universitas negeri itu harganya terjangkau, bisa dibilang terjangkau. Kak, beda bacanya G sama E gimana, Kak? Kalau G, ini ada yang tanya di atas. Kalau ini seperti huruf bahasa Indonesia, G dibaca G. Sedangkan G ini dibaca GH, G. Cuma ditipiskan. Musyak G. Nah, ditipiskan. Seperti tidak ada. Contoh misal doru, misal. Apa artinya? Pohon. Misal. Ini pohon. Erenji. Eretmen misal. Apa eretmen? Eretmen artinya guru. Eretmen. Guru. Erenji. Misal kalau ini dibaca umum, general misal. Apa arti general? General artinya umum. Universal. Ini umum. Ini general. Baca umum, general. G ini, Dan ini bertanya, bila ada kawan-kawan ini yang bertanya, Benim. Benim ini itu kepemilikan. Tadi kita ada belajar kepemilikan. Kalau Benim kayak kata my. Dalam bahasa Inggris ada istilah my. Ada istilah your. Misal. Ada kepemilikan misalnya. Benim. Ada benda misal. Contoh araba. Apa arti araba? Araba artinya mobil. Araba dikasih M. Imbuhan. Misalnya. Araba. Jadi mobil saya. Benim araba. Mobil saya. Kemudian mobil kamu. Senin. Ini di bagian nanti di pertemuan berikutnya bisa kita pelajari yang senin araban. Artinya mobil kamu. Seperti ini. Kemudian onun araba. Onun araba se ini imbuhan. Imbuhan dalam bahasa Turki. Dan seterusnya. Nun. Kemudian ada chattingan lagi. Öğretmen dan hoca apa beda? Oh ya, bagus. Sebenarnya secara bahasa yang sebenarnya, öğretmen ini untuk guru. Sedangkan hoja itu untuk guru di universitas, dibilang hoja. Nah, ini guru SD sampai SMA. Itu disebut öğretmen. Kalau hoja itu untuk siapa? Untuk imam, misal imam, guru agama, kemudian pemuka agama, hojam. Kemudian guru di universitas, dosen kita misal di universitas itu juga dipanggil hoja. Akan tetapi kalau anak di sekolahan kita lihat di Turki, kalau anak SD itu mesti dipanggilnya öğretmen. Öğretmen ini guruku, ini bilang, waktu dipanggil gurunya. Tetapi di SMP saja, SMP hingga SMA, mereka waktu manggil hojanya tetap menggunakan kata hoja, agak pakai kata öğretmen. Kalau secara posisi, öğretmen untuk guru SD hingga SMA, hoja untuk imam, guru agama, dosen itu dipanggil hoja. Dosen tidak mesti dosen agama ya, dosen jurusan umum, ekonomi juga bisa dipanggil hoja. Kemudian, Kak, kapan kata imbuhan itu dipakai? Kata imbuhan, untuk yang kepemilikan maksudnya. Boleh dicatat kata imbuhan apa maksudnya ini? Kapan kata imbuhan dipakai? Kalau kata imbuhan yang kepemilikan itu kalau yang ini ya, kalau jadi kepemilikan, misal kayak Benim, ini apa punyaan saya. Kayak Benim arabam, artinya mobil saya.
mobil saya. Ini artinya kepemilikan. Kalau cuma ada kata benim saja, itu artinya kalau ada kepemilikan saja benim, itu artinya punya saya. Untuk kepemilikan, kalau kalimat seperti ini, kucingnya milik teman ayah saya. Ini ya, saya copy dulu. Nah, dalam bahasa Turki kita ada juga mengenal kata ini, kata bertingkat ya. Nah, juga misal kucingnya milik siapa? Milik temannya ayah saya. Kemudian ayah saya dulu contoh. Babamon. Apa babam? Babam artinya apa di babam? Babam artinya ayah saya. Babam. Ini imbuhan ayah. Kemudian ada non kayak tadi ya. Kayak di sini kan ada kita lihat onun arabası. Mobil dia, mobilnya dia. Baba mon misal. Babam mon. Babam ini kepemilikan saya. Kemudian ada mon. Babamon kucingnya milik temannya ayah saya. Arkadaşı. Apa arti arkadaşı? Kawannya ayah. Ini kemudian ada non lagi. Ya. Mungkin bagi mahasiswa Indonesia yang kuliah Turki ini bisa dibilang bertingkat. Babamın arkadaşımın, misal kucingnya milik temannya ayah saya. Kedisi. Ini nggak terlalu kedisi. Ini nggak terlalu panjang sih, bisa dibilang gampang. Nah, babamın arkadaşının kedisi. Kucingnya temannya ayah saya. Misal warna kucingnya sama lagi ya. Warna kucingnya milik temannya ayah saya. Kedisinin rengi. Apa artinya? Warna kucingnya teman ayah saya. Warna kucingnya milik temannya ayah saya. Seperti ini contoh kata ini apa? Kata majemuk bertingkat ya. Bilang Kak, apa beda teşekkür sama teşekkür ederim? Untuk teşekkür ederim bedanya apa? Kalau teşekkür ederim itu dia lebih resmi. Teşekkür ederim. Artinya apa? Kita mengucapkan saya berterima kasih. Itu artinya teşekkür ederim. Teşekkür ederiz, kami berterima kasih. Tapi kalau teşekkürler itu artinya kayak terima kasih. Teşekkür terima kasih. Teşekkürler artinya sangat terima kasih terima kasih banyak. Terima kasih banyak. Terima kasih. Ya begini. Teşekkürler. Kenapa ler? Ler ini tanda jamak lebih dari satu. Makanya banyak. Terima kasih banyak. Kalau lebih resmi yang mana? Lebih resmi di teşekkür ederim. Atau teşekkür ederiz bisa juga. Kalau teşekkür ederiz itu artinya kami berterima kasih. Teşekkür ederiz. I-nya nih saya kasih Z. Ya kami berterima kasih. Atau ada kasih ini çok artinya sangat. Çok kami sangat berterima ya saya. Sangat kami sangat berterima kasih ya. Saya berterima kasih. Kemudian lagi ini perbedaan antara teşekkür ederim sama çok teşekkür ederiz sama teşekkürler. Kemudian ada lagi makasih ya. Ini lebih orang ngomong makasih ya. Makasih ya. Nah, beda kan antara terima kasih sama makasih ya. Atau saulun. Secara arti itu semoga kamu sehat sebenarnya. Tapi artinya makasih banyak ini untuk orang yang berjuang. Makasih ya. Kemudian kapan kelas online-nya dibuka kembali lagi? Oh ya, untuk kelas online terus ikuti program kita di IG, di ini juga di apa? Di akun ini, di grup WhatsApp kita itu akan kita terus kasih informasi ketika ada kelas online.
Oh ya kawan-kawan, nah, untuk struktur kalimat dalam bahasa Turki apakah sama dengan online? Ini bentar lagi akan saya akan saya jelaskan. Oh ya, kapan kelas di online kita dibuka kembali? Terus ikutin informasi di grup WhatsApp kita, itu akan selalu kita infokan di sana ketika ada kelas online pertemuan kedua. Oh ya kawan-kawan, untuk program kita di sini di Kampung Turki Pare, yang tepatnya di Kediri, di Kampung Inggris ya kawan-kawan. Di sini kita belajar bahasa asing, tidak hanya belajar bahasa Turki. Di Kampung Turki Pare orang-orang ada belajar bahasa Inggris dan belajar bahasa Arab. Tapi untuk Kampung Turki Pare sendiri, kita hanya fokus pada bahasa Turki. Bentar, ini akan saya tunjukkan image-nya ya. Ini kawan-kawan, bagi kawan-kawan timur, mungkin bisa langsung datang ke sini. Ini Kampung Turki Pare, ada saya klik di ini. Ya kawan-kawan, mengenai Kampung Turki Pare, ini saya kirim ke grup aja, ke grup kosan kita, mengenai alamat kita. Mungkin melalui apa? Melalui ini agak sulit sedikit sepertinya. Ini tempat kita. Di sini kami punya program online dan offline. Kalau online itu namanya program bahasa Turki 24 jam. Itu untuk waktu bisa memilih, bisa Sabtu dan Minggu. Kalau Sabtu Minggu berarti hari Sabtu dari jam 8 pagi sampai jam 11 pagi. Minggu dari jam 8 pagi sampai jam 11 pagi juga. Untuk Seninan kami itu dari jam 7 malam sampai jam 10 malam. Kami juga Kamis malam ini ya, tepatnya. Itu dari jam 7 malam sampai jam 10 malam juga. Jadi, seminggu 2 kali pertemuan, sebulan itu ada 8 pertemuan. Totalnya itu kalau dihitung jamnya pas 24 jam. Itu harganya cuma 300.000, 299. Itu 8 pertemuan. Kalau mungkin kawan-kawan yang ingin belajar online bisa di sana. Tapi bagi kawan-kawan yang tinggal di Kediri mungkin bisa langsung datang ke kantor untuk konsultasi tentang kuliah Turki, tentang bertanya bahasa Turki, itu boleh, maka tidak apa-apa. Tadi ada komentar, Hojam, bagaimana cara struktur bahasa Turki? Apakah sama bahasa Indonesia? Beda sekali. Kita lihat misal, saya kasih contoh satu ya. Contoh misal, kalau bahasa Indonesia itu ada istilah SPOK. SPOK. Subjek, predikat, objek, keterangan. Kalau bahasa Turki predikatnya tetap di ujung. Misal, subjek, objek, keterangan, sama predikat. Misal, contoh, subjek, predikat, objek, keterangan. Saya tulis bahasa Indonesia dulu. Bagus. Saya melihat Ali di taman. Apa artinya? Saya melihat Ali di taman. Saya sebagai subjek, ya kan? Melihat sebagai predikat. Predikat artinya kata kerja. Predikat, gitu kan? Kemudian objeknya si Ali, namanya Ali ya. Ali sebagai objek. Kemudian keterangan tempat. Itu artinya Ali. Saya melihat Ali di taman. Sekarang bahasa Turki, Ben sebagai subjek. Objeknya apa? Ali. Ali. Kasih keterangan objek Ali. Fakta. Dulu. Saya telah melihat Ali di taman. Ben artinya subjek. Saya ya.
objek ya. Kemudian objeknya siapa tadi? Ali, sama Ali. Objeknya Ali. Ada keterangan objeknya Y ini ya, keterangan objek. Kemudian keterangannya dulu, keterangan melihat. Keterangan tentang. Kemudian predikatnya, kata kerja melihat. Bisa dilihat kalau bahasa Turki memang berbalik dia. Kata kerja tetap ditaruh di ujung. Kemudian ada contoh misal yang paling mungkin kawan-kawan kalau lagi belajar bahasa Turki pasti ini dulu yang kan. I love you bahasa Turki ya. Saya mencintaimu. Ben seni seviyorum. Artinya seviyorum. Saya mencintaimu. Ben artinya saya. Seni artinya kamu sebagai objek seperti yang kita bahas tadi. Kemudian seviyorum, saya mencintai kamu. Jadi dalam satu Turkinya subjek, keterangan atau objek, kemudian baru predikatnya di ujung, kata kerja di ujung. Kalau konsultasi langsung ke kantor gratis. Kalau konsultasi tanya-tanya silakan, apa-apa, boleh bertanya. Konsultasi itu nggak ada biaya. Yang berbiaya mungkin kuliah ke Turki berbiaya, kemudian kuliah Turki berbiaya, sama belajar bahasa Turki yang program khusus ini yang reguler itu ya berbayar. Tapi kalau cuma konsultasi itu gratis. Mau konsultasi lewat HP juga boleh. Cuma sekali lagi saya tegaskan di sini kita programnya program mandiri kalau untuk kuliah ke Turki, bukan program beasiswa. Kalau untuk program beasiswa Turki apakah ada itu dibuka di bulan Januari, namanya Turki Scholarship. Mungkin kawan-kawan yang ada di sekitar sini, yang ada di kampung Inggris, di Kediri dan sekitarnya, boleh datang ke kampung Turki Pare di tempat yang saya kirim tadi. Untuk fotonya, foto dari luar yang saya kirim juga ya, kawan-kawan. Suasana dari luar kampung Turki Pare. Tapi di map tadi udah ada sebenarnya, lagi saya rasa. Di OA saya kirim kampung Turki Pare, Ibu marah-marah. Oke, begini. Ada yang ingin ditanyakan lagi? Bagi kawan-kawan yang ingin bertanya tentang kuliah di Turki boleh, tentang belajar bahasa Turki boleh ditanyakan. Boleh ditanyakan, kawan-kawan. Ada yang ingin bertanya? Boleh silahkan di kolom komentar chattingan. Boleh ditanyakan, tidak apa-apa. Hocam, bahasa Turki yang lagi apa? Lagi? Apa artinya lagi? Bir daha. Lagi, sekali lagi ya, bir daha. Lagi itu artinya sudah, bir daha. Kalau lagi ngomong, saya ngomong, saya bilang lagi, bir daha, söyle, katakan lagi, misal. Bir daha, söyle. Apa arti beda söyle? Katakan lagi. Katakan begini, lebih kurang, kawan-kawan. Ada yang ingin ditanyakan? Boleh ditanyakan. Jadi berdasarkan pertanyaan di komentar, saya akan jawab lagi. Kak, untuk S2 ini, kalau untuk program beasiswa itu maksimal usia 30, itu program beasiswa. Tapi kalau untuk mandiri, setahu saya untuk S2, S3 itu tidak ada batasan usia ya. Tetapi saya sarankan untuk S2 kalau bisa jangan lewat usia 40 kalau bisa. Di bawah 40 insya Allah mudah. Kalau Universitas di Turki ada Kak bahasa ilmu agama? Ada bahasa. Kalau Universitas di Turki ada bahasa ilmu agama, ada Kak bahasa ilmu agama? Kalau jurusan agama ada. Seperti saya dulu jurusan agama. Kemudian, Abi, untuk dengan kursus bahasa offline, apakah sudah termasuk tempat tinggal? Kalau untuk offline itu belum include sama tempat tinggal. Tempat tinggal nanti para siswa bisa kita arahkan langsung mau tinggal di kosan yang mana, jadi bisa dibantu dari atau kawan-kawan mau cari sendiri bisa juga kan. Di kampung Turki Pare itu kosannya banyak, kosan perempuan ada, laki-laki ada banyak. Kemudian untuk Imam Hatib, sekolah Imam Hatib itu sejenis madrasah aliyah negeri di kita. Cuma Imam Hatib internasional ada untuk mahasiswa asing. Dia itu ada untuk perempuan, ada untuk laki-laki. Malah yang untuk internasional ini dia bisa memang sekolahnya bisa. Entah perempuan sekolahnya beda, antara laki-laki sekolahnya juga beda. Kalau mau ambil S2 beda dengan yang kita ambil S1 apakah bisa? Kalau untuk jurusan kuliah kita bisa-bisa saja sebenarnya. Cuma kalau bisa jangan terlalu jauh. Bisa
saya bilang jangan terlalu jauh. S1-nya misal teknik, misal teknik mesin. Kemudian S2-nya mau ambil agama, agak terlalu jauh larinya. Misal S1-nya agama, S2-nya ambil sejarah, itu masih ada kedekatan. S1-nya agama, S2-nya ambil sosiologi, itu masih ada kedekatan sebenarnya. Kalau untuk bisa saja. Cuma kan waktu masalahnya bukan di kuliahnya, tapi waktu kita setelah kita selesai, misal seperti saya bilang tadi, S1-nya teknik mesin, S2-nya agama misal ya. Waktu kita lama kerja itu susah. Dengan ijazah S2 jadi dosen agama itu susah. Karena kenapa S1-nya teknik mesin dia nggak bisa. Nah, jadi kalau S1 sama S2 ada hubungan sedikit, kayak S1-nya agama, S2-nya sejarah, itu masih ada kedekatan, masih bisa. Maka bisa ambil S2 Turki di Rumah bisa. Ada kawan-kawan kita, Kak, rekomendasi kampus Turki jurusan HI. Kalau untuk yang S2 di Rumah bisa, nanti bisa langsung menghubungi adminnya. Kita ada Mas Opar dan beberapa rekan tim di Rumah yang memang tugasnya memang benar-benar konsultan di bagian kuliah Turki. Kemudian Kak, rekomendasi kampus Turki jurusan HI. Kalau saya kasih ini ya, itu bisa Ankara University bisa. Kemudian Istanbul University juga bagus. Kak, University. Kalau untuk ilahiyat itu paling bagus itu Marmara University. Ilahiyat ya. Ilahiyat. Saya alumni Marmara Ilahiyat. Ilahiyat itu Marmara University. Ini bisa. Kemudian ini juga bisa Uludan. Uludan. Ini untuk ilahiyat misalnya. Kalau teknik geofisika itu di Istanbul Technical University. Teknik geofisika. Ini. Atau orang bilangnya itu ya. Ada kawan kami geofisika itu di Istanbul Teknik University. Ini ada kawan-kawan kita yang saya juga, Pak, informasi pendaftaran imam hati perempuan bisa dilihat di mana ya? Untuk imam hati perempuan itu bisa dilihat di website kuliah di Turki. Bentar, saya kirimkan dulu website kuliah di Turki. Untuk kuliah di Turki ini tidak hanya imam hati, kami selalu memberikan informasi di sini. Ketika pendaftarannya sudah dimulai, misal sudah ada, nah, ini bisa dicek, ini bisa diakses. Misal, nah ini internet lagi bagus-bagusnya. Kita share screen. Ini kawan-kawan bisa lihat. Ada beberapa model, ini yang masih kita buka misal. Daftar S1 kampus Turki jalur berkah tempatnya. Nampak kawan-kawan ya? Yang screennya. Kemudian pasca sarjana PTN, daftar kedokteran di Istanbul University, daftar program bahasa Turki, minta lebih lanjut utang, dan daftar pusat kuliah Turki 2021. Kalau yang imam hatib ketika pendaftaran sudah dimulai, itu yang warna kuning memang ada dia, imam hatib. Daftar imam hatib dan nasional. Sekarang karena untuk tahun ajaran tahun ini sudah mulai sekolahnya, jadi saya tutup mungkin untuk tahun depan nanti Januari seperti Januari Februari yang kuningnya akan ada tambah imam hatib gitu. Di sini bisa selalu diikuti. Sama di akun IG kuliah di Turki itu bisa diikuti juga, di follow juga. Di satu lagi IG-nya Kampung Turki Pare. Semua kegiatan yang program-program kami selalu kami infokan di sana. Kemudian lihat lagi, Kak, fakultas ilahiyat ada penjurusan filsafat nggak? Ada. Tapi untuk S1 dia itu semua jurusan utamanya jurusan ilahiyat S1 ya. Dia penjurusannya itu waktu S2 ada penjurusannya. Di ilahiyat itu ada Temel Islam Milenari itu jurusan agama, hadis, tafsir, Quran, bahasa Arab itu jurusan agama. Kedua, jurusan filsafat dan Islam. Itu sosiologi ada di sana, psikologi. Kemudian satu lagi jurusan ini kesenian, sejarah dan kesenian, sejarah Islam itu misal sastra Turki itu semua yang berhubungan dengan sejarah sama kesenian itu ada di jurusan kesenian dan sejarah. Fakultas ilahiyat ada penjurusan ya. Itu
penjurusan filsafat waktu S2 nanti. Bisa misal ambil S2. Kalau S2 untuk ilmu sosial bagusnya di mana ya? Kalau ilmu sosial itu di institut ilmu sosial, misal di kampusnya dia juga punya apa namanya institut ilmu sosial misal di situ hampir semua kampus ada. Angkara Uni bisa misal S2. Kemudian S1 sains biologi murni. Ini ya. Ini saya Middle East METU, ada METU namanya, atau Middle East Technology METU namanya, bisa dicek di Google nanti, Middle East Technical University. Ini memang kayak kalau bahasa kita ibarat ITB-nya kita, ITB Institut Teknologi Bandung. Ini memang Middle East Technical University, salah satu universitas teknik terbaik di Turki, atau Istanbul Technical University juga bisa. Kemudian kalau jurusan pendidikan agama aja memang ada Din Ejimi namanya, makanya pendidikan agama ada untuk S2, memang pendidikan agama jurusan. Kalau kampusnya yang saya rekomendasikan itu misal Marmara Uni bisa, atau Ankara University bisa. Rekomendasi misal S2 di Ankara University bisa. Kalau ini misalnya di Istanbul Uni saja, nah, ada jurusan farmasinya. Bisa. Oh ya kawan-kawan, untuk jurusan universitas terbaik kayak Udara University, kemudian Istanbul University, itu modelnya ujiannya ujian IELTS nanti. Ujian khusus diselenggarakan oleh pihak kampus di Indonesia. Kemarin kita mau laksanakan di kita mau laksanakan di Bogor, cuma tidak jadi karena diberlakukan PPKM, jadi para peserta datang. Bagaimana kawan-kawan? Ada yang ingin ditanyakan lagi? Terkait kuliah Turki bisa, boleh ditanyakan. Kemudian terkait bahasa Turki juga boleh ditanyakan, tidak masalah. Ada yang ingin ditanyakan lagi? Sebelum kita akhiri kelas malam ini. Oh ya kawan-kawan, di grup WhatsApp ada saya kirimkan akun IG-nya Kampus Turki Pare juga. Mungkin boleh di follow akun IG-nya, boleh dilihat-lihat informasi-informasi tentang sekolah kuliah online atau belajar bahasa Turki online dan lain-lain. Kita selalu memberikan informasi di sana. Kemudian pelajaran ilmu hukum. Kalau ilmu hukum untuk S1, oh iya S2 boleh. Kalau S2 misal ini bisa. Itu hukum ya. Sekarang ini itu hukum S2 rekomendasi. Kalau jurusan bisnis itu bisa. Kalau untuk S1 iya benar. Untuk S1 kita tidak ada skripsi, adanya karya tulis. Jadi karya tulis itu bukan skripsi, bisa dibilang karya tulis kita beberapa halaman. Itu cuma ada guru pamong kita nanti ditanyakan soal tentang ini, ada 1-2 guru kita bertanya tentang karya tulis kita. Itu aja sih. Kalau dibilang skripsi itu nggak ada. Jadi untuk menulis itu baru ada waktu S2, namanya tesis sama Indonesia juga. Kalau begitu. Untuk daftar S2 apakah mengikuti tes kah? Apa saja bentuk tesnya? Untuk program mandiri, universitas-universitas yang ada kerjasama sama kita seperti Banderma itu juga tidak ada tes, cuma hanya menyerahkan nilai ijazah
ijazah S1 ya, untuk S2. Kemudian, oh ya, untuk informasi jurusan apa saja yang kami buka, itu boleh dicek di sini nanti. Eh, Di sini bisa dilihat, kita lihat ya, nampak. Bagi yang ingin sambung S2 misal, boleh klik nanti di bagian S2-nya. Ini ada tulisan pasca sarjana. Teknologi esensi beasiswa pasca sarjana. Ini diklik di sini, ini bakal muncul jurusan apa saja dan universitas apa saja ya. Dan bagaimana programnya, syarat dan ketentuan semua ditulis di website kuliah di Turki. Begini kawan-kawan. Ya, kalau jurusan ilmu administrasi bisnis, gimana itu? Ini Istanbul ini bisa. Ini bisa. Kalau untuk beasiswa S1 itu cuma untuk, bukan untuk S1 saja sih, S2, S3 ada, itu namanya Turkish Scholarship. Itu pendaftarannya dimulai pada bulan Januari. Kita kasih website-nya. Masih di sini untuk website untuk program beasiswa S1, S2, S3 di sini bisa diklik di sini buat akun. Itu tidak tahunnya saya bilang tadi Januari Februari. Kak, sistem pendidikan S2 sama dengan Indonesia enggak? Sejak masuk udah mulai penelitian dan ada dosen bimbingan. Tapi kalau SDU Sulaiman Demirel itu bagus, itu di kota Sparta, kotanya Sulaiman Demirel University. Kemudian Kak, sistem pendidikan S2 sama dengan Indonesia enggak? Jadi S2 di Turki itu, ini pengalaman saya ya. Tapi beda kampus, beda sih, mungkin beda jurusan beda karena jurusan saya jurusan sosial. Kami itu dibimbing sama dosen kapan waktu mulai buat tesis. Waktu semester 3 itu baru dibimbing untuk membuat penelitian. Waktu semester 1 2 saya cuma masuk kelas. Masuk kelas buat PR, presentasi dan lain-lain seperti di Indonesia juga. Tapi kalau untuk jurusan seperti teknik, jurusan MIPA, itu ada sebagian kawan-kawan kami itu dibimbing langsung oleh dosen pembimbing sejak semester 1. Jadi beda jurusan, beda kebijakan. Kalau untuk sosial, karena beda jurusan sosial sama jurusan sains, jurusan saya dibimbing sejak semester 1. Ya, karena untuk teknik terutama untuk buat proyek A, proyek B, proyek C itu langsung dibimbing sejak semester 1. Tapi untuk jurusan sosial, jurusan ekonomi, sejarah dan lain-lain enggak. Itu waktu semester 3 mulai dilakukan bimbingan. Kalau paling enak tinggal di kota mana, itu saya sarankan jangan di kota terbesar. Kota terbesar mana? Istanbul itu kota besar. Ankara kota besar. Izmir itu kota besar. Kalau kota besar itu pertama biaya hidupnya mahal. Kedua kalau biaya kota besar itu terlalu bising dan padat penduduk. Paling enak tinggal di kota apa saja. Saya tulis ya. Bursa. Misal. Kemudian Konya. Ini enak. Kayseri. Kemudian terus Sparta. Misal paling enak tinggal di Turki di kota Konya, Bursa, Sparta. Kemudian Samsun enak juga. Kemudian pokoknya selain Ankara, Istanbul dan Izmir karena terlalu banyak orang, terlalu bising dan biaya tempat tinggal juga bisa dibilang mahal. Tapi kalau biaya kuliah sama saja sih. Karena kalau kayak Istanbul, Bursa bukan Istanbul, Izmir, Ankara seperti Jakarta atau Bandung. Tapi kalau di kota lain itu lebih murah daripada Indonesia, Bang. Lebih murah di Jakarta, Jabodetabek. Kayak Bursa, Konya, Kayseri, Sparta, Samsun, ya Sakarya. Ini ada saya tulis. Mungkin kalau kawan-kawannya udah ke Turki boleh ditanyakan ke mereka. Kota-kota Bolu juga. Ini Bolu ini bukan kue Bolu ya, nama kota. Kota Bolu,
kota Bolu misal. Kemudian apalagi kira-kira ini lebih kurang kota-kota yang enak ditinggali di Turki. Kemudian ada juga Trabzon misal. Trabzon ini Turki bagian utara. Trabzon, Bolu, seperti ini. Ada yang ingin tanyakan lagi sebelum kita tutup kelas kita malam ini? Ada? Kak, tuh apa koleksi bahasa dibutuhkan bahasa? Untuk bahasa, untuk S2 misal, di Turki kan kita bisa kuliahnya jurusan pakai bahasa pengantarnya bahasa Turki. Kebanyakan bahasa Turki sih bahasa pengantarnya. Jadi, 1 tahun pertama kita diwajibkan belajar bahasa Turki Tomer itu di Turki. Cuma sebagian siswa kita yang kami sarankan untuk belajar Turki di Indonesia dulu sebulan 2 bulan jika belum dipakai, kemudian baru ke Turki. Jadi untuk bahasa S2 apakah koleksi bahasa ini bukan diperlukan dalam paspornya? Seperti saya bilang tadi, kalau untuk bahasa untuk program mandiri itu nggak terlalu dilihat. Kita nggak tahu bahasa Turki, nol bahasa Turki itu juga nggak apa-apa, karena memang ada program pembelajaran bahasa Turki 1 tahun pertama di kampus. Yang penting lewat saja, misalkan ada tes kan, usai kita belajar bahasa Turki setahun, ada ujian tesnya, lewat, diambil. Tapi kalau untuk programnya jurusan pendidikan kuliahnya pakai bahasa Inggris, itu mereka minta nilai TOEFL kan. Kalau TOEFL itu bisa dibilang 500 ke atas, 600 minimal. Atau kalau IELTS itu 6 minimal. Jadi karena itu kalau kuliahnya menggunakan bahasa Inggris sebagai bahasa pengantar. Tapi kebanyakan kayak saya bilang tadi, bahasa pengantar kuliah Turki itu bahasa Turki. Gimana kawan-kawan? Ada yang ingin tanyakan lagi? Ada? Kak jurusan A dari minta TOEFL enggak? Kalau untuk bahas kuliahnya itu menggunakan bahasa Turki itu nggak ada. Kita nggak tahu bahasa Inggris, nggak tahu bahasa Turki nggak apa-apa karena nanti ada bimbingan bahasa Turki selama tahun Tomer namanya ya. Gitu. Ada yang ingin tanyakan lagi sebelum kita akhiri kelas kita pada malam ini? Ada kawan-kawan? Kak, jurusan sosial sains pakai ilmu dan ada syarat juga. Untuk jurusan ilmu sosial, seperti saya bilang tadi, kalau jurusan yang kita ambil itu jurusan ilmu sosial itu nggak ada. Ayo. Kalau bahasa pengantar Turki, kalau bahasa pengantar Inggris baru misal ada IELTS-nya berapa misal 7 atau 6 terus ini 6 IELTS-nya minta minimal. Kak, kalau nanti gratis visa berarti bisa belajarnya cuma bawa paspor. Oh iya kawan-kawan, untuk gratis visa itu tetap ada syaratnya. Gratis visa itu ada limitnya 30 hari. Jadi gratis visa itu ditujukan untuk turis. Misal kita mau jalan-jalan ke Turki ya, masih terus pakai visa selama 30 hari. Cuma dalam 30 hari, jangan lewat 30 hari kita harus keluar dari Turki. Kayak ASEAN juga kan. Kita kan ke Malaysia bisa masuk tanpa visa. Cuma ada limitnya 30 hari. Elektronika jurusan apa? Untuk jurusan mereka itu bisa Yildiz Teknik University. Yildiz Teknik misalnya. Teknik itu bisa dicek nanti ya Google. Mereka di Yildiz Teknik. Yildiz Teknik bisa, Istanbul Teknik Universitas. Istanbul Teknik juga bisa. Bisa. Begitu, kawan-kawan. Bila nanti gratis visa, itu cuma bisa berkunjung untuk 30 hari. Kemudian kita harus keluar dari situ. Kak, S1 jurusan dakwah.
S2 bagusnya ambil apa ya? Oh, kalau S1 dakwah, S2 bisa ambil jurusan komunikasi, itu bisa. Jurusan komunikasi. Itu yang sudah hubungan sama dakwah. Oh. Ada yang ingin tanyakan lagi? Kak, kalau bisa belajar itu bisa sampai Turki mau nggak? Kalau untuk ngurus visa, kita pertama kan bisa visa Turki ya, bisa masuk Turki. Untuk sebagai pelajar kita wajib ada LOA. LOA itu surat tanda bahwa kita sudah diterima di kampus tersebut. Pertama, kemudian setelah keluar visa warna hijau dia tempel di paspor kita, kita masuk ke Turki. Kemudian selama di Turki 3 bulan pertama kita wajib mengurus resident permit. Resident permit itu bahasa Turki bilang ikamet ya, ikamet izin tinggal. Kalau dibilang rumit sih nggak rumit-rumit, dibilang gampang nggak gampang-gampang, karena rumit sama gampang itu setiap orang beda-beda. Kalau secara umum sebenarnya nggak terlalu rumit, yang penting berkas kita lengkap, insya Allah mudah. Kalau S1 jurusan ilmu administrasi, S2 seperti saya bilang tadi, kalau untuk S1 ilmu administrasi, S2 ya saya sarankan administrasi saja, karena kenapa? Biar ini, ya biar apa? Sejalan gitu. Misal S1 pendidikan sejarah, S2 ambil sejarah Islam bisa, misal kalau pendidikan sejarah, S2 sejarah Islam secara umum itu boleh juga, masih ada hubungannya. Kalau S1 ilmu administrasi ya S2 administrasi bisa, atau manajemen juga bisa. Yang ada bisa dibilang ada hubungannya, ada kedekatan, walaupun nggak linear 100%, tapi minimal ada kedekatan. Jadi waktu kita lamar kerja, setelah kita selesai itu, waktu kita ingin lamar kerja, insya Allah mudah, nggak terlalu kendala gitu. Nah. Bagaimana? Ada yang ingin ditanyakan lagi sebelum kita akhiri topik pembicaraan malam ini? Kita syukur ederim. Jawabnya, kalau orang bilang syukur ederim, jawabnya apa? Rija ederim. Nah, Rija ederim. Itu artinya terima kasih kembali. Begitu kawan-kawan. Terima kasih banyak telah menghadiri program kita bisa ilmu peninggalan dan ya, sama juga dialog Unitimi. S1 ilmu pemerintahan, S2 bisa ambil administrasi bisa, kemudian kita ambil jurusan politik juga bisa, ilmu politik, karena ada hubungan, bisa ada kedekatan ya, jadi ada ilmu. Kita bisa kuliah sambil kerja. Kalau kuliah sambil kerja itu bisa bilang tidak bisa, karena kenapa? Visa yang kita gunakan untuk masuk Turki itu merupakan visa pelajar, bukan visa kerja. Jadi ya disarankan yang bagi kuliah fokus kuliah dengan sambil bekerja, tapi tidak fokus lagi fokus belajar kawan-kawan. Oke kawan-kawan, demikian kelas pada hari ini. Ada yang ingin ditanyakan sebelum ini? Kak, Fakultas Ilmu Agama Islam itu ada fakultas dan jurusan apa? Untuk jurusan agama Islam, seperti saya bilang tadi, bisa ambil tafsir, hadis, semua jurusan agama yang ada di kita, itu bisa dibilang di S2 Turki ada, di S2-nya. Tapi untuk S1, seperti saya bilang tadi, dia umum, agama, ilahiyat. Oke kawan-kawan, itu tidak ada yang ingin ditanyakan lagi. Demikian pertemuan kita malam hari ini. Bila ada yang ingin ditanyakan, boleh langsung ditanyakan di grup nanti, atau boleh jawab di adminnya, admin Kampung Turki Pare yang selalu memberikan informasi tentang ini. Nanti boleh bertanya juga tentang kuliah di Turki ke beliau, boleh tanya juga tentang program bahasa Turki. Bahasa Turki online 24 jam, sama program bahasa Turki yang reguler di Kampung Turki Pare. Oke, demikian kawan-kawan. Saya ucapkan wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Biar insyaallah selamat malam. Bila ada kata yang kurang berkenan mohon dimaafkan. Bila ada sumur di ladang boleh kita berjumpa, boleh kita mandi. Kalau kita punya umur panjang sampai kita di waktu lain bisa bertemu kembali. Mungkin
Untuk peribahasa ada salah sedikit, mohon maaf kan. Oke, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.